Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, pengikutnya yang senantiasa mentaati dan mengamalkan semua sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah, insyaallah, amin. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya membuat video dalam rangka untuk menunaikan tugas selaku mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya dengan mata kuliah ilmu filsafat, dan juga dengan dosen kami yaitu Bapak Rifa Fahrizal SIP MIP. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kesehatan kepada beliau, keberkahan ilmu, keluarga, dan senantiasa rezekinya berkah berlimpah, insyaallah, amin. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang implementasi pilar filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam isu kontemporer yang fokus pada bagaimana ilmu pengetahuan berinteraksi dengan realitas baru di tahun yang baru ini, yaitu tahun 2026. Saya akan memilih subtema yaitu kebenaran ilmiah versus kebenaran ilmiah versus hoax, ya, dalam perspektif epistemologi. Jadi tema ini yang saya ambil adalah kebenaran ilmiah versus hoax dalam perspektif epistemologi. Sahabat sekalian, tentunya di tahun 2026 ini yaitu menandai sebuah era di mana batas antara yang nyata dan yang sintetis hampir sepenuhnya lenyap, ya. Hampir kita tidak bisa membandingkan ini mana yang nyata dan yang sintetis. Dengan lonjakan teknologi AI, artificial intelligence, yang mampu menghasilkan konten real time, mulai dari video, deepfake yang koheren hingga cloning suara yang tak dapat dibedakan masyarakat global. Jadi yang berada dalam situasi krisis epistemik. Ilmu pengetahuan tidak lagi hanya berhadapan dengan data mentah alam semesta, tetapi dengan algoritma yang mampu menciptakan realitas tiruan. Tantangan utama di tahun ini bukan lagi sekedar mencari informasi, melainkan memvalidasi keberadaan informasi tersebut. Dalam konteks inilah pilar filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi kompas krusial untuk menavigasi kebenaran di tengah tsunami hoax ini. Kita bahas dari dimensi ontologi dulu, ya. Hakikat realitas di era digital. Ontologi mempertanyakan apa yang ada. Di tahun 2026, objek kajian ilmu pengetahuan mengalami perluasan. Realitas tidak lagi terbatas pada materi fisik, tetapi juga mencakup realitas sintetis. Peralihan hakikat hoax di tahun 2026 bukan sekedar teks palsu, melainkan entitas digital yang memiliki kemiripan visual dan auditori sampai 99% dengan aslinya. Bayangkan coba, kita bisa membandingkan hal itu, ya, antara yang benar dan yang hoax. Secara implementasi, secara ontologis kita harus mengakui adanya data sebagai keberadaan.
Ilmu pengetahuan tahun 2006 memandang hoax bukan sebagai ketiadaan, bukan sebagai ketiadaan kebenaran, melainkan sebagai realitas yang dikonstruksi untuk tujuan tertentu. Kesadaran bahwa melihat tidak lagi berarti percaya menjadi landasan ontologis baru bagi manusia modern. Dalam dimensi epistemologi, kebenaran ilmiah versus hoax. Ini adalah inti dari perdebatan tahun 2006. Epistemologi bertanya bagaimana kita tahu bahwa sesuatu benar. Ya, bagaimana kita tahu bahwa hal itu benar. Isu kontemporer hoax memaksa kita meninjau kembali teori-teori kebenaran. Di antaranya ya, kegagalan teori korespondensi. Dahulu sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan fakta empiris, apa yang terlihat oleh mata secara telanjang. Namun dengan deepfake yang sempurna, korespondensi visual menjadi tidak relevan lagi sekarang. Maka kita harus ada penguatan teori koherensi. Di tahun 2026, kebenaran ilmiah lebih baik diuji melalui konsistensi logis dan rangkaian data. Sebagai video contoh mungkin sebagai sebuah video pejabat publik yang membuat pernyataan kontroversial, ya itu harus diuji. Jadi ketika kita melihat ada video ataupun video dari pidato dari seorang pejabat publik ya, itu kita harus bisa saring ya, apakah ini betul apakah cuma teknologi AI ya. Dan juga ketika kita mendapatkan hal itu ya, kita juga harus bertanya secara koheren dengan rekam jejaknya. Apakah data siber mendukung keberadaan orang tersebut di lokasi tersebut? Ya, gitu. Jadi kita jangan sampai terlanjur menjustifikasi secara digital ya. Epistemologi tahun 2026 memperkenalkan standar baru seperti proof of human dan verifikasi berbasis kriptografi. Kebenaran ilmiah kini memerlukan proses justifikasi yang melibatkan kolaborasi antara rasio manusia dan algoritma deteksi AI. Kemudian dalam dimensi aksiologi, nilai dan tanggung jawab ilmu di sini dipertaruhkan. Ya. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu itu digunakan? Nah, dalam isu hoax, aksiologi berperan sebagai filter etis dan moral. Etika informasi, ilmu pengetahuan di tahun 2026 harus memiliki orientasi nilai untuk melindungi martabat manusia. Pengembangan AI tidak boleh bebas nilai atau value free. Ia harus terikat pada etika yang mencegah penyebaran disinformasi yang merusak tatanan sosial. Kemudian tanggung jawab intelektual. Kebenaran ilmiah memiliki tanggung jawab aksiologis untuk mengedukasi masyarakat, literasi secara digital. Ilmuwan bukan hanya pencari fakta, tetapi juga penjaga gerbang kebenaran yang memastikan bahwa kemajuan teknologi digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk sebagai alat penipuan massal. Jadi sebagai penutup menuju kebijaksanaan di tengah kabut informasi ini, implementasi pilar filsafat di tahun 2006 menyimpulkan bahwa kebenaran ilmiah tidak lagi bersifat pasif. Secara ontologis kita menerima adanya realitas sintetis. Secara epistemologis kita memperketat metode verifikasi melalui konsistensi dan teknologi. Dan secara aksiologis kita menekankan pada penggunaan ilmu untuk perluan kemanusiaan. Menghadapi hoax bukan hanya soal memiliki aplikasi pendeteksi tercanggih, melainkan tentang mengembalikan ketajaman berpikir kritis manusia sebagai subjek pengetahuan. Tanpa landasan filsafat yang kuat, manusia di tahun 2026 akan tersesat dalam simulakram ya. Jadi yaitu sebuah dunia di mana tiruan lebih dianggap nyata daripada aslinya. Ya. Jadi kita
sahabat sekalian, ketika kita menerima suatu informasi ya, sekali jangan kita makan mentah-mentah dulu ya. Kita harus uji informasi ini kebenarannya terlebih dahulu, ya kan? Kita bandingkan dengan informasi yang lainnya, apakah ini berkesesuaian ataupun hanya tidak nyambung gitu ya. Nah, maka kalau kita misalnya ketika saya sudah meneliti, kita yakin bahwa ini benar, maka kalau bermanfaat untuk manusia kita share ya tentunya. Tapi kalau kita ngerasa ini jelek kalau kita share ini, maka kita jangan share, stop dulu ya. Nah, itulah kita itu bijaksana ya. Maka ilmu filsafat ini kita dituntut untuk menggunakan akal kita secara benar ya, tidak secara ikut-ikutan. Demikian sobat sekalian, semoga video singkat ini dapat membuka ruang berpikir kita bagaimana kita menyikapi hoax ya, dan juga kita tetap berpijak kepada kebenaran ilmiah ya, tentunya dengan kebiasaan akal kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akal ini ya tentunya yang bisa membedakan kita dengan makhluk yang lainnya, ini harus kita pergunakan semaksimal mungkin untuk peran kita sebagai manusia ya. Jadi, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga video ini juga dapat memenuhi tugas yang kami maksud disebut di awal tadi. Demikian, saya Iman Setiana, mahasiswa STI Al-Ruzan kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.